Shalom. Kembali bertemu dengan saya Jimmy Suhadi. Hari ini kita akan membahas dengan topik Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hal ini saya perlu tekankan kepada kita semua. Mengapa? Karena kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita banyak menemukan kita melalui suka dan duka istilahnya, ya, suka dan duka. Tapi buat pribadi saya lebih suka penekanan kepada sukanya, ya. Kalau ada hal-hal yang sedikit mendukakan, saya anggap itu adalah satu proses, adalah satu hal yang biasa yang saya lalui dengan satu keyakinan bahwa itu akan membawa saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, membawa saya lebih mengenal Tuhan, membawa saya bahwa lebih melihat lagi kasih Allah, kuasa Allah bekerja dalam diri saya. Karena saya punya satu pemahaman, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan tahu. Apapun, sampai hal yang terkecil pun Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan tahu dan kalau juga Dia izinkan, maka Dia juga pasti punya rencana baik buat kita. Kita sering mendengar bahwa Tuhan kita baik, dan kalau kita jatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang kita. Amin. Ya, saya pegang kebenaran firman itu. Itu yang membuat saya selalu kuat di dalam menjalankan kehidupan ini. Kenapa? Karena paradigma saya, fokus saya tidak kepada permasalahan. Fokus saya tidak kepada persoalan, penyakit, atau apapun yang saya hadapi. Karena paradigma saya, kembali lagi, ada doktrin, ada penekanan yang saya taruh dalam hati saya, dalam pikiran saya adalah bahwa seberat apapun persoalan yang saya sedang hadapi, pasti ada jalan keluarnya. Sejelek apapun situasi yang saya hadapi, saya terlalu yakin bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan membiarkan domba-dombanya diterkam oleh serigala. Dia pasti akan menolong. Dengan gadanya, dengan tongkatnya, dia akan halau si jahat itu sehingga domba itu selamat. Saya percaya. Nah, dengan paradigma ini, saudara, saya tekankan ini membuat saya selalu berpikiran yang positif di dalam menghadapi persoalan, menghadapi masalah, atau apapun keadaannya. Satu hal yang saya pegang adalah Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita membiasakan diri kita kepada satu fokus kepada Dia. Allah yang adalah Bapa yang sangat baik, yang peduli dengan kita. Ya, bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita. Ini yang perlu kita pegang, saudara. Ya, coba kita lihat apa yang terjadi. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan Rut. Rut 1 ayat 15, demikian bunyinya. Berkatalah Naomi, mertua daripada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ya. Jadi Rut, seorang janda, disuruh kembali. Rut adalah keturunan Moab. Ya, bukan orang Yahudi, dia keturunan Moab. Dia menikah dengan anak daripada Naomi. Dan setelah anak Naomi ini meninggal, dia suruh Rut untuk kembali kepada bangsanya, kepada Allahnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rut, kita lihat di ayat 16. Demikian dia berkata, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Saudara lihat, Rut tidak fokus kepada penderitaan yang dia alami. Padahal saudara kalau lihat, Rut yang pasti yang lebih sedih, lebih menderita. Kenapa? Dia masih muda, sekarang jadi janda. Dan hidupnya miskin.
Harusnya dia lebih fokus kepada penderitaan dia. Harusnya dia harus menangis, minta dikasihani, minta diperhatikan, dibandingkan dengan mertuanya yang sudah tua. Tetapi apa yang terjadi, saudara lihat bahwa Ruth tidak konsentrasi kepada persoalannya. Tidak mempermasalahkan kejandaannya, tidak mempermasalahkan masa depannya. Dia lebih peduli. Konsentrasinya bukan kepada masalah dia, tetapi dia mau tetap setia, tetap taat kepada mertuanya Naomi. Sehingga pada waktu dia disuruh pulang oleh mertuanya, dia tidak pergi, dia tidak tinggalkan. Bahkan dia katakan, kemana engkau pergi, aku ikut engkau. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku ikut bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, kata Ruth. Ya, luar biasa saudara. Ya, kenapa saya boleh bilang Ruth karena dia tidak berkonsentrasi kepada penderitaan permasalahannya. Dia yakin kalau dia ikut mertuanya, hidupnya akan baik. Ya, saya melihat dia ada satu pandangan yang berbeda. Itu sebabnya dia akan ikut. Loh, betul nggak? Kalau dia tahu mertuanya akan lebih jelek hidupnya, mungkinkah dia akan ikut mertuanya? Saya yakin tidak. Saya yakin dia melihat ada sesuatu yang baik pada Naomi. Ada sesuatu harapan yang akan dia dapatkan kalau dia ikut Naomi. Apalagi saudara, dia tahu dikatakan Allahmu adalah Allahku. Memang di sini tidak ditegaskan sejauh mana Ruth mengenal Allahnya mertuanya, tetapi saya sangat yakin dia pasti tahu dahsyatnya Allahnya Naomi mertuanya itu. Itu sebabnya dia mau tinggalkan Allahnya dia. Dia mau tinggalkan kepercayaan dia, bangsa Moab yang sembah kepada patung-patung berhala. Dia mau mengikuti Allahnya Naomi karena dia tahu ada Naomi di bawah pemeliharaan Allahnya. Maka dia juga mempercayai bahwa Allahnya Naomi juga akan melindungi dia, akan memelihara dia. Ya. Nah, dikatakan di ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara lihat keyakinan Ruth yang luar biasa itu kepada Allahnya Naomi. Sampai dia katakan kalau sampai dia pergi meninggalkan Naomi, biarlah Tuhan menghukum dia. Nah, pada waktu mereka kembali ke Bethlehem, ya, Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, mereka bertemu dengan seorang yang kaya raya yang bernama Boas, yang masih punya hubungan keluarga dengan Naomi. Ya, saya yakin ini tidak kebetulan saudara bahwa terjadi pertemuan seperti itu. Bahwa pengharapan yang ada dalam diri Naomi itu menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan Tuhan bekerja mempertemukan mereka. Ya, saya terlalu yakin itu terjadi. Bahwa Tuhan membuat pertemuan ini. Sehingga singkat cerita dikatakan nanti bahwa Ruth diperintahkan oleh mertuanya untuk memungut sisa-sisa panen di ladangnya Boas. Dan juga tidak kebetulan kalau Boas melihat Ruth. Dari sekian banyak orang, sekian banyak wanita yang ada memungut hasil sisa-sisa dan sebagainya, mengapa Boas bisa terfokus kepada Ruth? Dan ini terbukti dengan apa? Di Rut 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Boas berkata menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tindakan yang dilakukan oleh Ruth
mendapat perhatian, penghargaan daripada Boas. Di ayat 12 dikatakan, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Dan saudara lihat di akhir cerita, Boas bukan saja cuma berdoa memberkati Rut, tetapi yang terjadi adalah Rut pun diangkat menjadi istrinya. Ya, sehingga kita melihat perubahan yang terjadi begitu drastis. Yang tadinya Rut, orang Moab, yang tidak diperhitungkan, bangsa yang tidak diperhitungkan, bangsa yang dianggap najis, yang hidupnya miskin, sudah miskin, ditinggal mati lagi oleh suaminya. Satu penderitaan yang sulit diterima oleh kalau kita alami keadaan seperti itu. Tetapi Rut bisa terima, dia tetap percaya, dan karena dia beriman dan saudara lihat, Tuhan mengubahkan keadaan itu. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Rut yang setia, yang mau percaya, punya pengharapan. Dan sekarang dia tidak janda lagi. Dia menjadi istri seorang kaya raya, bangsawan yang kaya. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau saudara baca di Matius ya mengenai silsilah Yesus, maka Rut dikatakan adalah merupakan juga nenek moyang daripada Yesus. Lihat bagaimana Tuhan dapat mengubahkan keadaan. Bagaimana Tuhan dapat merubah dari keadaan yang jelek, yang tidak baik, menjadi yang baik. Karena Allah adalah Bapa yang sangat baik. Dan saya yakin perlindungan itu juga berlaku buat kita. Bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala hal. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sanggup ubahkan, Tuhan sanggup membalikannya. Dari rancangan si jahat, Tuhan bisa membalikannya buat si jahat, dan kita diselamatkan. Kita dilepaskan dari mara bahaya. Dan saudara melihat keadaan yang Rut alami, keadaan yang tadinya begitu menderita, Tuhan sanggup ubahkan. Sehingga dia bukan saja menjadi istri seorang yang kaya raya. Bahkan kalau kita lihat, dia di dalam silsilah, dia menjadi salah satu nenek moyang daripada Yesus. Apakah ini tidak luar biasa? Apakah ini tidak dahsyat? Dan apakah saudara tidak percaya bahwa mujizat yang terjadi, apa yang kita baca, ini masih berlaku buat saudara dan saya? Oh, buat saya ini masih tetap terjadi. Kenapa? Karena Allahnya Rut, Allahnya Naomi adalah Allahnya saya, dan Allah yang sedang saya ceritakan buat saudara, yang sedang memanggil saudara. Allah yang sama. Dan kita katakan Allah kita Allah yang maha kuasa dan kekal. Amin. Dia kekal, dia sama dulu, sekarang, selamanya. Artinya kasihnya tetap sama. Artinya kuasanya tetap sama. Artinya belas kasihan itu tetap terjadi. Dan kalau saat ini berita sukacita ini saudara dengar, ini saya katakan tidak kebetulan. Karena sekarang ini Tuhan ingin sampaikan kepada saudara semua yang sedang mendengarnya. Dia ingin katakan, anak-anakku, aku mengasihimu. Anak-anakku, aku adalah Bapa yang sanggup mengubahkan keadaan. Pada waktu kau menghadapi situasi yang buruk, tetaplah tinggal diam di dalam aku. Percayakanlah masalahmu, persoalanmu, penyakitmu, percayakan kepadaku. Aku yang akan menyelesaikannya bagimu. Aku yang akan berperang menggantikan engkau. Aku yang akan maju menggantikan engkau. Dan aku yang akan memperlihatkan kepadamu kuasaku yang luar biasa. Dan aku yang akan membalikan keadaan situasimu dari yang tidak baik menjadi baik. Kenapa? Karena aku mengasihi engkau. Mari kita buka Roma 8 ayat 28. Demikian bunyinya.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya rencana Allah adalah memberkati saudara. Rencana Allah adalah mengubahkan hidup saudara. Rencana Allah adalah membawa saudara naik lebih baik lagi. Rencana Allah adalah saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita, sehat, kuat, berhasil, sehingga saudara boleh menjadi berkat untuk orang lain. Saudara mau percaya seperti Ruth tadi, yang tadinya dia tidak tahu siapa, dia sembah kepada Allah-Allah berhala, tetapi sekarang setelah dia mendengar bahwa Allahnya Naomi begitu hebat, dan Allah yang sama yang sedang saya sampaikan kepada saudara, bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus atau Isa bin Maryam, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia adalah Bapa kita yang sangat amat baik. Dia sedang menunggu dan Dia sedang ingin menyalurkan kasih-Nya kepadamu sehingga hidupmu berubah. Saudara, saya mau berdoa bagi kita semua, bagi saudara yang mendengarkan. Percayalah, apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, apapun penyakitmu, Dia ada di sini, Dia sedang bersamamu, dan Dia sedang berkata kepadamu, aku mengasihimu dan aku ingin turut bekerja di dalam hidupmu sehingga semuanya diputar balik menjadi kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sudah mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Saya mau belajar dari Ruth, mempercayai apa yang barusan saya dengar, bahwa ada satu sosok, ada satu pencipta yang dikatakan Allah yang begitu baik, yang berkuasa, yang sanggup menolong saya, yang sanggup mengubahkan keadaan saya yang jelek, yang tidak baik ini menjadi baik. Yang tadinya buruk, yang tidak punya pengharapan, ada jalan keluar. Saya mau pegang itu Tuhan, saya mau percaya. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya hari ini, saya mau serahkan dan saya mau katakan, Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau sanggup menolong saya. Oleh sebab itu, saya serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, dan saya mau jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Dan sekarang saya terima anugerah itu. Saya menerima kasih-Mu yang luar biasa mengalir atas hidup saya. Damai sejahtera, sukacita, kesembuhan. Sembuh dari segala hal, termasuk keuangan, sakit penyakit, dari segala yang buruk. Sembuh menjadi baik adanya. Terima kasih buat anugerah besar ini yang saya terima. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya hanya bisa katakan, mari jangan sampai di sini saja. Tetap perkatakan dengan imanmu, aku percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah penolongku, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah harapanku, Engkau adalah masa depanku. Di dalam tangan-Mu semua yang tidak baik akan menjadi baik. Amin. Saudara mau terus katakan ini, lakukanlah. Dan kalau saudara masih ada pertanyaan, boleh menghubungi saya di SMS dan email di bawah ini. Dengan senang hati saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih saudara sudah mengikuti acara ini bersama saya, Jamie Suhadi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.